Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali ya pembahasan kita tentang ringkasan ilmu nahwu ya. Kemarin kita sudah bahas apa itu al-kalimatu, dan al-kalimatu atau kata ini ya dibagi menjadi dua, ismun, fi'lun dan harfun. Nah, sekarang kita akan bahas ya bahwasanya isim itu ada yang mabniyun dan ada yang mu'rabun. Fi'il juga gitu, ada yang mabniyun, ada yang mu'rabun. Sedangkan harfun, huruf semuanya mabni. Apa itu mabni? Mabni artinya tetap. Apanya yang tetap? Harokat akhir atau bangunan akhir kata. Sedangkan mu'rab lawannya, berarti yang bisa berubah harokat akhir atau bangunan akhirnya saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat. Ya. Jadi isim yang mabni berarti isim itu dimanapun posisinya kita letakkan dalam kalimat, dia tidak akan berubah harokat akhirnya atau bangunan akhirnya. Sedangkan kalau isim yang mu'rab, ya dia itu bisa berubah-ubah sesuai dengan posisinya dalam kalimat. Ya, saya kasih contoh. Misalnya mabni, isim yang mabni misalnya zalika. Ya, zalika isim isyarah. Dimanapun posisinya dalam kalimat, dia tetap tulisannya zalika, nggak menjadi zaliku atau zaliki. Beda dengan misalnya Zaidun. Ya, Zaidun. Zaidun itu termasuk isim yang mu'rab. Sehingga ya harokat akhirnya ini bisa berubah-ubah sesuai dengan posisinya dalam kalimat, bisa menjadi Zaidun, bisa menjadi Zaidan, bisa menjadi Zaidin. Itu maksud dari mabni dan mu'rab. Fi'il juga penjelasannya sama seperti itu. Ya, fi'il yang mabni seperti fi'il maudi atau fi'il amr. Ya, posisinya dimanapun kita letakkan dalam kalimat, dia tidak akan berubah harokat akhirnya. Sedangkan yang mu'rab yaitu fi'il mudhari', dia itu bisa berubah-ubah. Misalnya yaktubu bisa menjadi yaktubu, yaktuba, atau yaktub, seperti itu. Sedangkan huruf ya semuanya mabni. Dimanapun kita letakkan huruf itu dalam kalimat, maka harokat akhirnya tidak akan bisa berubah. Ya. Kemudian yang antum harus catat ya, isim yang mabni jumlahnya terhingga bisa dihitung, sedangkan isim yang mu'rab jumlahnya tidak terhingga. Oleh karena itu, untuk bisa membedakan mana isim yang mabni dan mana isim yang mu'rab, kita harus hafalkan semua isim yang mabni. Ya, hafalkan semua isim yang mabni. Sedangkan fi'il ini ya, kalau fi'il yang mabni itu berasal dari fi'il maudi dan fi'il amr serta fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun niswah atau nun taukid. Ya. Sedangkan fi'il yang mu'rab berarti fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan nun niswah atau nun taukid. Ya. Dan pembahasan ini rinci tentang fi'il antum bisa baca di pelajaran shorab, atau kalau antum mau antum bisa baca di buku belajar tasrifan. Di situ sudah lengkap ya pola-pola fi'il beserta contoh-contoh bagaimana mentasrifnya. Ya, di buku belajar tasrifan. Ya, ada 2 jilid di situ. Insyaallah untuk pemula kalau bisa memahami buku itu ya dan bisa menghafalnya itu sangat bagus sekali ya, untuk bisa mempermudah ya dalam belajar dengan target bisa baca kitab gundul ya. Nah, ini yang mungkin kita bahas ya, insyaallah nanti akan kita bahas selanjutnya apa saja yang termasuk isim mabni dan apa saja yang termasuk isim mu'rab dan lainnya. Ya, semoga bisa difahami. Kalau ada pertanyaan silakan atau majukan di kolom komentar ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.